Baik, saya akan mulai membaca PPT tentang roda gigi. Baik, kenalkan nama saya Wisman Sepjan, NPM 1940 30 30 15, mata kuliah elemen mesin 2. Bab 6, roda gigi. Jika dari dua buah roda berbentuk silinder atau kerucut yang saling bersinggungan pada kelilingnya, salah satu diputar, maka yang lain akan ikut berputar pula. Alat yang menggunakan cara kerja semacam ini untuk mentransmisikan daya disebut roda gesek. Cara ini cukup baik untuk meneruskan daya kecil dengan putaran yang tidak perlu tepat. Guna mentransmisikan daya besar dan putaran yang tepat tidak dapat dilakukan dengan roda gesek. Untuk ini, kedua roda tersebut harus dibuat bergigi pada kelilingnya sehingga penerusan daya dilakukan oleh gigi-gigi kedua roda yang saling berkait. Roda bergigi semacam ini yang dapat berbentuk silinder atau kerucut disebut roda gigi. Di luar cara transmisi di atas, ada pula cara lain untuk meneruskan daya, yaitu dengan sabuk atau rantai. Namun demikian, transmisi roda gigi mempunyai keunggulan dibandingkan dengan sabuk atau rantai karena lebih ringkas, putaran lebih tinggi dan tepat, dan daya lebih besar. Kelebihan ini tidak selalu menyebabkan dipilihnya roda gigi di samping cara yang lain, karena memerlukan ketelitian yang lebih besar dalam pembuatan, pemasangan, maupun pemeliharaan. Pemakaian roda gigi sebagai alat transmisi telah menduduki tempat terpenting di segala bidang. Selama 200 tahun terakhir ini, penggunaannya dimulai dari alat pengukur yang kecil dan teliti seperti jam tangan sampai roda gigi reduksi pada turbin besar yang berdaya puluhan megawatt. Dalam bab ini akan dibahas lebih dahulu penggolongan roda gigi dan kemudian akan diuraikan nama setiap bagian roda gigi, cara menyatakan ukuran roda gigi, dan peristilahan untuk roda gigi lurus yang merupakan roda gigi paling dasar di antara yang lainnya. Dalam hal profil gigi, di sini hanya akan dibicarakan profil gigi involute atau evolvent saja, karena profil ini hanya satu-satunya yang dipakai secara umum. Dalam hal-hal roda gigi dengan perubahan kepala atau modifikasi kepala dan perhitungan kekuatan roda gigi, akan diperkenalkan metode perencanaan terbaru secara terperinci dengan bantuan diagram aliran. Dalam hal roda gigi kerucut, kita hanya akan membatasi pada roda gigi kerucut lurus dengan gigi tirus Gleason. Sedangkan untuk roda gigi cacing akan diuraikan metode perencanaan pada roda gigi cacing silinder yang merupakan bentuk paling dasar. Di samping hal-hal di atas, akan diberikan pula cara pemeliharaan roda gigi reduksi Sensolo yang pemakaian telah diperkenalkan baru-baru ini. 6.1 Klasifikasi roda gigi. Roda gigi diklasifikasikan seperti dalam tabel 6.1 menurut letak poros, arah putaran, dan bentuk jalur gigi. Roda-roda gigi terpenting yang disebut di atas diperlihatkan dalam gambar 6.1. Roda gigi dengan poros sejajar adalah roda gigi di mana giginya berjajar pada dua bidang silinder disebut bidang jarak bagi.
Kedua bidang silinder tersebut bersinggungan dan satu melindungi pada yang lain dengan sumbu tetap sejajar. Roda gigi lurus A merupakan roda gigi paling dasar dengan jalur gigi yang sejajar poros. Baik, di sini tabel 6.1 klasifikasi roda gigi. Letak poros roda gigi dengan poros sejajar. Roda gigi lurus (A), roda gigi miring B, roda gigi miring ganda C. Keterangan klasifikasi atas dasar bentuk alur gigi. Roda gigi luar, roda gigi dalam dan pion D. Batang gigi dan pion C, E. Arah putaran berlawanan, arah putaran sama, gerakan lurus dan berputar. Roda gigi dengan poros berpotongan. Roda gigi kerucut lurus F, roda gigi kerucut spiral G, roda gigi kerucut J-roll, roda gigi kerucut miring, roda gigi kerucut miring ganda. Klasifikasi atas dasar bentuk jalur gigi. Roda gigi permukaan dengan poros berpotongan H. Roda gigi dengan poros berpotongan berbentuk istimewa. Roda gigi miring silang I. Batang gigi miring silang. Kontak titik gerakan lurus dan berputar. Roda gigi dengan poros silang. Roda gigi cacing silindris. Roda gigi cacing selumbung ganda globoid. Roda gigi cacing samping. Roda gigi hiperbolit. Roda gigi hipoid. Roda gigi permukaan silang. Roda gigi miring B mempunyai jalur gigi yang membentuk kulir pada silinder. Jarak bagi pada roda gigi miring ini jumlah pasangan gigi yang saling membuat kontak serentak. Disebut perbandingan kontak ada lebih besar daripada roda gigi lurus, sehingga pemindahan momen atau putaran melalui gigi tersebut terdapat berlangsung dengan halus. Sifat ini sangat baik untuk mentransmisikan putaran tinggi dan beban besar, namun roda gigi miring memerlukan bantalan aksial dan kontak roda gigi yang lebih kokoh. Karena jalur gigi yang berbentuk ulir tersebut menimbulkan gaya reaksi yang sejajar dengan poros. Dalam hal roda gigi miring ganda C, gaya aksial yang timbul pada gigi yang punya alur bentuk V tersebut akan saling meniadakan dengan roda gigi ini. Perbandingan reduksi kecepatan keliling dan daya yang diteruskan dapat diperbesar, tetapi pembuatannya sukar. Roda gigi dalam D dipakai jika diingini alat transmisi dengan ukuran kecil dengan perbandingan reduksi besar, karena pion terletak di dalam roda gigi batang gigi. E merupakan dasar profil pahat pembuatan gigi. Pasangan antara batang gigi dan pion dipergunakan untuk merubah gerakan putaran menjadi lurus atau sebaliknya. Dalam hal roda gigi kerucut, bidang jarak bagi merupakan bidang kerucut yang puncaknya terletak di titik potong sumbu poros roda gigi kerucut lurus F dengan gigi. Baik, di sini ada bermacam-macam roda gigi. Lurus adalah yang paling mudah dibuat dan paling sering dipakai, tetapi roda gigi ini sangat berisik karena perbandingan kontaknya yang kecil, juga konstruksi tidak memungkinkan. Pemasangan bantalan pada kedua ujung poros-porosnya. Roda gigi kerucut spiral G karena mempunyai perbandingan
kontak yang lebih besar dapat meneruskan putaran tinggi dan beban besar. Sudut poros kedua roda gigi kerucut ini biasa dibuat 90%. Dalam golongan roda gigi dengan poros bersilang, terdapat roda gigi miring silang I, roda gigi cacing J dan K, roda gigi hipoid 1 dan lain-lain. Roda gigi cacing meneruskan putaran dengan perbandingan reduksi besar. Roda gigi macam J mempunyai cacing berbentuk silinder dan lebih umum dipakai, tetapi untuk beban besar, cacing globoid atau cacing selumbung ganda K dengan perbandingan kontak yang lebih besar dapat dipergunakan. Roda gigi hipoid adalah seperti yang dipakai pada roda gigi diferensial otomobil. Roda gigi ini mempunyai jalur gigi berbentuk spiral pada bidang kerucut yang sumbunya bersilang dan pemindahannya gaya pada permukaan gigi berlangsung secara meluncur dan menggelinding. Roda-roda gigi yang telah disebut di atas semua mempunyai perbandingan kecepatan sudut tetap antara kedua poros. Tetapi di samping itu terdapat pula roda gigi yang perbandingan kecepatan sudutnya dapat bervariasi, seperti misalnya roda gigi eksentris, roda gigi bukan lingkaran, roda gigi lonjong seperti pada meteran air, dan lain-lain. Ada pula roda gigi dengan putaran yang terputus-putus dan roda gigi Geneva yang dipakai misalnya untuk menggerakkan film pada proyektor bioskop. Dalam teori roda gigi pada umumnya dianut anggapan bahwa roda gigi merupakan benda kaku yang hampir tidak mengalami perubahan bentuk untuk jangka waktu. 6.2 Nama-nama bagian roda gigi dan ukurannya. Nama-nama bagian utama roda gigi diberikan dalam gambar 6.2. Adapun ukuran yang dinyatakan dengan diameter lingkaran jarak bagi, yaitu lingkaran khayal yang menggelinding tanpa slip. Ukuran gigi dinyatakan dengan jarak bagi lingkar, yaitu jarak sepanjang lingkaran jarak bagi antara profil dua gigi yang berdekatan. Ya, baik, kita lihat gambar roda gigi dan ukurannya. Jika diameter lingkaran jarak bagi dinyatakan dengan D mm dan jumlah gigi dengan Z, maka jarak bagi lingkar R mm dapat ditulis sebesar T sama dengan per Z. Jadi jarak bagi lingkar adalah keliling lingkaran jarak dibagi dengan jumlah gigi. Dengan demikian, ukuran gigi dapat ditentukan dari besarannya jarak bagi lingkaran tersebut. Namun karena jarak bagi lingkaran selalu mengandung faktor pemakaian sebagai ukuran gigi, dirasakan kurang praktis. Untuk mengatasi hal ini diambil suatu ukuran yang disebut modul dengan lambang di mana M sama dengan D per Z. Dengan cara M dapat ditentukan sebagai bilangan bulat atau bilangan pecah 0,5 dan 0,25 yang lebih praktis juga karena delta dikali M sama dengan T. Maka modul dapat menjadi ukuran gigi. Cara lain untuk menyatakan ukuran gigi ialah dengan jarak bagi diameter. Dalam hal ini diameter lingkaran jarak bagi diukur dalam maka jarak bagi diameter dp adalah jumlah gigi per diameter tersebut. Jika diameter lingkar jarak bagi dinyatakan sebagai D (in), maka 6.3 Perbandingan putaran dan perbandingan roda gigi.
Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa jika DP kecil berarti giginya besar. Sebagian besar gigi dari Amerika atau Eropa dinyatakan dengan harga DP tersebut. Adapun hubungan antara DP dan M adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan harga-harga dan hubungan-hubungan di atas, persamaan roda gigi dapat ditulis secara lebih sederhana. Demikian pula untuk merubah rumus dalam INS menjadi suatu modul tidak akan dijumpai kesulitan. Dalam hal roda gigi luar, bagian di gigi luar, lingkaran jarak bagi disebut kepala dan tingginya disebut tinggi kepala atau adendum. Yang besaran biasanya sama dengan modul M mm atau 1 per jarak bagi diameter 1 per dp in. Bagian gigi di sebelah dalam lingkaran jarak bagi disebut kaki dan tingginya disebut tinggi kaki atau dendum, yang besarnya biasa sama dengan meter tambah cm dalam milimeter atau 1 per dp tambah cx dalam in. Di sini CK disebut kelonggaran puncak, yaitu celah antara lingkaran kepala dan lingkaran kaki dari gigi pasangan yang di sepanjang lingkaran jarak bagi terdapat tebal gigi dan celah atau kelonggaran yang besar. Biasanya sama dengan AM per 2 mm atau A 2 dp in. Titik potong antara profil gigi dengan lingkaran jarak bagi disebut titik jarak bagi. Profil gigi biasanya berbentuk lengkungan involut dan sudut antara garis normal kurva profil pada titik jarak bagi dengan garis singgung lingkaran jarak bagi pada titik yang sama disebut sudut tekanan. Roda gigi yang mempunyai sudut tekanan sama besar serta proporsinya seperti yang telah diuraikan di atas disebut roda gigi standar. Roda gigi ini dapat saling bekerja sama tanpa dipengaruhi oleh jumlah giginya, sehingga dapat pula disebut roda gigi yang dapat dipertukarkan. Tidak ada alasan kuat bahwa proporsi setiap bagian gigi atau sudut tekanan harus seperti yang dikemukakan di atas. Pion dengan kepala gigi panjang dan kaki gigi pendek, serta roda gigi dengan proporsi terbalik sering juga dipakai. Sekalipun demikian, jarak sekali ada pion yang hanya mempunyai kepala gigi saja atau kaki gigi saja. Modul roda gigi standar dalam JIS dapat dilihat pada tabel 6.2 yang ditentukan sesuai dengan batas batang gigi berdasar. Dalam pemilihan, dianjurkan untuk mengambil modul dari seri pertama dan sedapat mungkin menghindari seri kedua atau ketiga untuk menghemat biaya pengadaan pahatnya. Dalam hal roda gigi yang dipotong dengan batang gigi dasar, kadang-kadang diameter lingkaran jarak bagi dari pion dan roda gigi yang harus bekerja sama tidak sama dengan hasil perkalian antara modul batang gigi dasar dan jumlah gigi. Dalam hal demikian perlu dipelajari hal roda gigi dengan perubahan kepala seperti yang akan diuraikan kemudian. Perbandingan putaran dan perbandingan roda gigi. Jika putaran roda gigi yang berpasangan dinyatakan dengan RPM pada poros pergerakan dan NU dalam kurung RPM pada poros yang digerakkan diameter lingkaran jarak bagi D dan D2 dalam kurung milimeter dan jumlah gigi J1 dan J2, maka perbandingan putaran U adalah, kita bisa lihat tabel di bawah ini.
Ya, lanjut. Harga yaitu perbandingan antara jumlah gigi pada roda gigi dan pada pion. Disebut perbandingan roda gigi atau sampai 5 dalam hal roda gigi lurus standar dan dapat diperbesar sampai 7. Dengan perubahan kepala pada roda gigi miring dan miring ganda, perbandingan tersebut dapat sampai 10. Roda gigi biasa dipakai untuk reduksi U1 atau I/1, tetapi kadang juga dipakai untuk menaikkan putaran U lebih besar 1 atau I lebih kecil dari 1. Profil roda gigi dan kelakuan. Roda gigi memindai momen melalui kontak luncur antara permukaan gigi yang berpasangan. Selama kontak ini, kecepatan sudut kedua roda gigi harus dapat dijaga tetap, yang berarti putaran harus dapat berlangsung dengan halus dan dengan perbandingan yang tetap. Untuk memenuhi persyaratan ini, harus dipilih kurva yang sesuai sebagai profil gigi. Ada sejumlah kurva yang dapat memenuhi keperluan tersebut, tetapi kurva involute atau evolvent adalah yang biasa dipergunakan untuk roda gigi. Dahulu banyak dipakai kurva Cycloidea. Meskipun profil Cycloidea ini baik jika ditinjau dari segi gesekan yang rendah, tetapi dari segi kekuatan terdapat benturan dan proses pembuatannya kurang menguntungkan dibandingkan dengan profil involute. Di samping kedua macam kurva di atas, dapat pula profil lingkaran atau busur lingkaran yang mirip dengan Cycloidea dan berguna pada roda gigi jam. Baik, di sini ada gambar lengkungan involute. Gambar 6.3 lengkungan involute. Keliling lingkaran dasar dapat dibagi oleh jumlah gigi tanpa memberikan sisa. Masing-masing kurva involute bermula dari titik bagi tersebut. Jarak 1 mm antara dua kurva yang berdekatan. Gambar titik 11A disebut jarak bagi normal jika diameter lingkaran dasar dinyatakan dengan D mm dan jumlah gigi Z, maka dapat ditulis sebagai TE sigma DG per Z. Suatu A yaitu sudut kemiringan garis tekanan disebut sudut tekanan yang merupakan arah tekanan pada permukaan gigi. Jika sudut tekanan besar, maka hal ini kita bisa lihat gambar 6.4. Di situ kaitan antara profil roda gigi involute dan gambar 6.5 panjangan lintasan kontaknya. Berarti bahwa gigi mempunyai penampangan yang gemuk dan kuat, tetapi yang akan memisahkan pasangan roda gigi tersebut juga bertambah besar. Hal ini akan berakibat berperlukannya bantalan yang lebih besar. Hubungan antara diameter lingkaran dasar D dalam kurung mm dan diameter lingkaran jarak bagi D mm adalah sebagai berikut. DG dengan D cos A, di mana sudut PO1 I1 sudut PO2 I1. Gambar 6.4. Persamaan berikut memberikan hubungan antara jarak bagi normal dan jarak bagi lingkar. Rumus T D per Z cos A sama dengan T cos A. Jika jumlah gigi bertambah mendekati tak berhingga, kurva profil gigi akan menjadi garis lurus dan tegak lurus pada garis tekanan. Roda gigi semacam ini disebut batang gigi, pion dan batang gigi yang dibuat dengan paha potong.
yang berbentuk profil sama dengan profil batang gigi tersebut dapat saling berpasangan. Hal ini menjadi dasar dari teori berikut. Roda gigi dapat dibentuk dengan cara di mana benda kerja untuk roda gigi dikerjakan pada pemegang yang berputar dan pahat yang berbentuk batang gigi digerakkan secara lateral sedemikian rupa hingga lingkaran jarak bagi roda gigi tersebut mengelilingi pada garis jarak bagi atau datum pahat batang gigi. Sekian dari saya materi, mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi yang saya akan berikan. Sekian dan terima kasih.